Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menceritakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia saat mendekati detik-detik pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya setelah mengalami perjalanan panjang melawan pendudukan negara asing. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 76 tahun yang lalu, beberapa hari sebelum pembacaan proklamasi, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang lumpuh karena serangan bom atom yang menyerang kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Jepang pun merencanakan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk memerdekakan Indonesia yang kala itu sedang berada di bawah jajahannya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, sebuah kelompok besar di Indonesia berpendapat bahwa kemerdekaan sebaiknya segera diproklamasikan tanpa menunggu lagi keputusan dari Jepang. Hal ini kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok dan golongan saat itu. Golongan muda memiliki keinginan agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan, sedangkan golongan tua tidak menyetujuinya lantaran tentara Jepang masih banyak yang berada di Indonesia dan khawatir akan adanya kerusuhan. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta diculik oleh sekumpulan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana Insinyur Soekarno didesak oleh para pemuda dari kelompok golongan muda untuk segera menyatakan kemerdekaan. Akan tetapi, Insinyur Soekarno sudah memiliki rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut beliau pilih karena angka 17 dianggap sebagai angka suci, dan saat itu bulan Agustus adalah bulan suci Ramadan, dan tanggal 17 Agustus bertepatan pada hari Jumat yang dianggap sebagai hari yang baik. Insinyur Soekarno beserta rombongannya tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Rumusan yang sudah jadi pun diketik menjadi teks proklamasi oleh Sayuti Melik dan akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu, mereka menyiapkan bendera merah putih yang akan dijahit oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Fatmawati. Tempat yang dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah di rumah milik Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsang Timur nomor 56, Jakarta. Muhammad Hatta meminta kantor berita untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh dunia dan memperbanyak teks proklamasi. Tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, masyarakat sekitar sudah berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Insinyur Soekarno pun membacakan teks proklamasi yaitu sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teks proklamasi sendiri dibuat dalam dua bentuk, yaitu versi tulisan tangan yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan versi ketikan yang diketik oleh Sayuti Melik. Dalam pembuatannya, naskah proklamasi mengalami sedikit perubahan dari versi tulisan tangannya. Saat membacakan teks proklamasi, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang. Setelahnya diadakan upacara pengibaran bendera merah putih.
Upacara pembacaan teks proklamasi pun berakhir pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Walaupun hanya 1 jam, tetapi upacara tersebut sudah menjadi sebuah titik balik di sejarah kemerdekaan Indonesia.